Kalau kita lihat surat An-Nahl 89 ini, kan sesuatu yang paling menakutkan nanti di hari kebangkitan. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Jadi semua nabi akan menjadi saksi bagi kaumnya. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula. Kemudian Nabi menjadi saksi juga kepada seluruh orang-orang Islam tentunya di sini. Nah, bayangkan kalau ada saksi, itu dua kemungkinannya, memberatkan kita atau menyelamatkan kita gitu kan, saksi dalam sebuah pengadilan. Nah, Nabi Muhammad SAW memang ketika ayat ini diturunkan, atau membaca ayat ini, pasti menangis. Karena saking beratnya menjadi saksi bagi umatnya. Namun yang menariknya adalah, ketika Nabi Muhammad SAW memang sangat berat menjadi saksi bagi kita semua, tapi Nabi Muhammad digembirakan, sekaligus juga kita digembirakan dengan ayat selanjutnya, wa nazzalna gitu ya. Dikuatkan Nabi Muhammad, dibahagiakan. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir atas kesaksiannya. Yang penting tinggal menyampaikan dan gak usah khawatir kalau yang disampaikan isinya Al-Quran semua, selesai sudah. Kenapa? Nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu capek mikir. Sampaikan aja apa yang ada di Quran ini. Kenapa? Karena dia Alkitab tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi kamu tidak menjadi orang yang bersalah untuk menjadi saksi pada saat itu, tapi sebaliknya buat kita semua. Di sini Alkitab disifati sebagai tibyanan likulli syai'in, disifati juga sebagai hudan, juga disifati sebagai rahmatan, dan salah satu sifat Quran di sini adalah sebagai busyra lil muslimin. Salah satu sifat Al-Quran dilekatkan di sini adalah berita gembira bagi mereka yang berislam, yang menjalankan syariat yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita bicara tentang di akhirat kelak. Memang agak tinggi sih ayat ini Ustaz Deden ya untuk menjangkaunya. Ya, Ustaz. Nanti kita juga perlu kasih contoh-contoh keseharian di dunia. Namun, bayangan saya, kalau memang satu hari yang mengerikan itu tidak bisa kita hindari, bahwa akan ada hari kesaksian di mana Nabi Muhammad menjadi saksi buat kita, dan Allah memintakan pertanggungjawaban kita semua, dan malaikat juga menjadi saksi atas kita semua. Maka kalau ingin bocoran dari sekarang dan ingin bahagia dan tidak ada penyesalan di hari kebangkitan nanti, semua sudah dijelaskan. Di tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan. Isinya ada petunjuk, di dalamnya juga rahmat semua buat kita semua. Sekaligus wa busyra lil muslimin, bagi orang-orang yang berislam total sepenuhnya. Nah, di hari kesaksian itu, di hari pengadilan itu, tidak ada beban buat kita semua. Dan semua pertanyaan yang akan diajukan di akhirat kelak semuanya sudah dijelaskan. Dan bagaimana cara pelaksanaan juga semua sudah dijelaskan. Menarik ini. Sampai ada kaidah penting. Ya, kaidah tentang kata-kata tibyan di sini. Anna ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna, gitu ya. Ini ada kaidah tentang Quran ini tibyanan likulli syai', padahal 604 halaman, 30 juz, 114 surat. Kok bisa ya yang 114 ini menjadi keterangan
Kalau bayangkan satu profesor atau satu doktor aja buat tesis, mungkin menjelaskan satu ayat itu, waduh, akan butuh beribu-ribu halaman kalau diteliti lebih jauh. Disinilah tibyanan likulli syai' dengan bahasanya yang simpel, dengan pemilihan kosakata, dengan kalimat. Kalau Anda membacanya dan Anda berserah diri, betul-betul Anda menjadi konsumen informasi, menjadi pecinta ilmu yang luar biasa, dan menjadi orang yang mendapatkan ilmu yang luar biasa. Saya kalau cerita tentang ulama dan mujahid, tintanya ulama dan darahnya syuhada, ini memang dua-dua ini harus bersandingan. Dua-dua ini harus bersandingan. Kalau agama itu ingin tegak, ini perlu saya pertegas, sebab sekarang lagi putus. Ada yang maunya syuhada tapi nggak pakai ulama. Ada yang ulama takut menjadi syuhada, ini juga payah. Sehingga narasi-narasi keduanya ini sering berbenturan di lapangan. Ya, narasi ulama pengecut yang tidak siap dan tidak bercita-cita menjadi syuhada, nggak bisa menjadi penegak agama yang sesungguhnya. Karena terangnya pena ulama hanya akan tetap terjaga jika dijaga oleh pedangnya para calon syuhada di sini. Nah, saya berbicara sekilas bahwa katakanlah Al-Imam Al-Ghazali yang mengaku sebagai muridnya Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Harumain. Dia menjadi cahaya bagi kesesatan manusia atas agama pada masa itu. Imam Ghazali ini mujahid dan diancam kematiannya karena narasi ilmu yang diambil oleh Imam Ghazali dari Imamul Harumain Al-Juwaini. Al-Juwaini mengambil ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah. Narasinya mematahkan semua narasi-narasi di masa hidupnya beliau itu. Tetapi Imam Ghazali yang karyanya sampai sekarang seperti cahaya, bukanlah berjalan mulus begitu saja seperti dokter jadi dokter bikin tesis selesai sidang, tanpa adanya pertaruhan dan pertarungan. Nggak mungkin Imam Ghazali bisa menjadi Imam Ghazali kalau tidak dikawal oleh pedangnya para syuhada itu pada masa itu. Tapi yang menarik di sini adalah di mana busyra'nya. Kalau kita baca Quran, dan ayat-ayat Allah yang kita sampaikan, dan ayat-ayat Allah yang kita amankan, yang kita amalkan, itu betul-betul menjadi penerang hati kita. Tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi sumbatan. Dan semua fasilitas Allah di muka bumi, itu memang difasilitasi untuk mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan hidup kita penuh dengan kemudahan dan terang sekali, terang benderang di depan mata. Bahkan kita membawa cahaya bagi orang lain. Masya Allah, saya membayangkan argumennya Imam Ghazali di masanya, ya, dengan ilmu yang Allah berikan misalnya. Betul-betul menaklukkan para penguasa. Menaklukkan orang-orang yang telah menyesatkan manusia dengan pemikirannya. Dan manusia terselamatkan. Semua yang dikatakan oleh para ulama itu menjadi berita gembira, dan sumbernya semua adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika manusia di tengah kebingungan pemikiran, ya, sekarang ini kalau mau melihat betapa bingungnya para pemikir Indonesia ini dengan semua pembelahan-pembelahannya sampai hari ini, sampai kebingungan. Apalagi kalau lihat pasca kepulangan Habib Rizik ini, perseteruan di media ini seperti nggak berujung. Ya, semuanya ingin saling menjatuhkan, semuanya ingin saling merusak satu sama lain, walaupun kelihatannya narasinya bijaksana.
Saya kira kalau kita semua kembali ke Quran pada malam hari ini, insya Allah ada busyra, ada berita gembira untuk bangsa ini, untuk umat ini, untuk semua ormas, untuk semua ulama, untuk semua habaib, untuk semua santri, untuk semua rakyat. Yuk baca Quran. Nanti kita akan temukan banyak hal. Saya nggak mau tahu, tetapi tundukkan dulu hati kita dan imani Quran bahwa diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW. Lalu kemudian silakan baca ayat yang mana saja. Insya Allah Al-Quran menjadi busyra bagi kamu yang muslimin, yang berserah diri pada aturan-aturan Allah setelah beriman kepada Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz Deden. Mirip dengan surah An-Nisa ayat 40. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahida wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah meminta salah seorang sahabatnya, yaitu Ibnu Mas'ud, untuk membacakan Al-Quran. Lalu dibacalah surah An-Nisa dari mulai ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-40, yaitu ayat tentang nanti di hari kiamat Rasulullah akan menjadi saksi atas umatnya, juga akan menjadi saksi atas nabi-nabi sebelum beliau. Di situ beliau menangis. Begitu berat bagi Rasulullah SAW untuk menjadi saksi saat itu. Beliau pasti akan adil saat itu. Tetapi Rasulullah punya rasa belas kasihan kepada umatnya. Beliau menginginkan semua umatnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di hari kiamat gak bisa. Yang salah tetap salah. Yang kufur tetap kufur. Rasulullah harus bersaksi di situ. Tapi ternyata surah An-Nahl ayat 89 ini menjadikan Rasulullah tegar. Karena ternyata manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang berislam kepada Allah, kepada Al-Quran, justru kesaksian beliau nanti di hari kiamat itu menjadi busyra, menjadi kabar gembira. Kan tenanglah, siapa saksinya? Saksinya adalah Rasulullah. Waduh, luar biasa. Ini tentu bagi yang muslim. Siapa saksinya? Rasulullah. Artinya tampilnya Rasulullah sebagai saksi dan Al-Quran sudah turun sebagai tibyanan likulli syai', maka itu menjadi busyra lil muslimin, kabar bahagia bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.